Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Poco X7 5G. Ya, Poco X7 5G ya, bukan yang Pro. Apakah ini recommended? Kita unboxing dulu. Seperti biasanya kita belinya online, langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Dan ini box yang warna hitam, dan di bagian belakangnya di sini ada 5 shining poinnya. Di sini prosesornya sudah menggunakan MediaTek Dimensity 7300 Ultra, mantap. Oke, kita bongkar. Oke, dan di dalamnya di sini ada Poconya beraksi. Di sini ada box kecil yang isinya di sini ada stiker Poco, kartu garansi, dan juga silikon case. Kita buka silikon case-nya ya. Nah, silikon case-nya kayak gini, cakep. Dan di sini ada smartphone-nya, kita taruh dulu. Dan di sini ada partisi, ada kepala charger yang sudah 45 watt ya, mantap. Dan di sini ada kabel charger, yang kabel chargernya sudah tentunya Type C ya. Oke. Dan mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Poco X7 5G, bukan yang Pro ya. Sekarang kita beresin barang-barang ini dulu. Dan kita ke smartphone-nya, kita plotting. Tuh, di sini juga ada selling pointnya guys, dan smartphone-nya, layarnya melengkung dan sudah ada screen protectornya ya, mantap. Sambil dulu kita nyalakan, mantap. Ini layarnya melengkung guys, wah cakep. Dan sudah nyala. Di bagian belakang ini ada stiker IMEI-nya, kita colok. Wah, ini BAM-nya gede banget guys. Kita buka, BAM kameranya ini gede banget. Di samping ini ada frame kamera yang gede, BAM di framenya ini gede, dan di sini kameranya nonjol parah. Dan sekarang kita bahas bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off dan juga tombol volume up down. Di bagian atasnya di sini ada air blaster. Ini mikrofon ya. Apa ya? Ini ada lubang, ada 2 lubang. Nah, ini kayaknya mikrofon dan air blaster, dan ada speaker ya. Dan satu lagi nih kurang tahu sih. Dan di bagian sisi kirinya di sini kosong ya. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada SIM tray, mikrofon, colokan charger Type C, dan juga grill speaker. SIM-nya kita cek dulu ya. Untuk SIM-nya dia model sandwich dan dual SIM ya, bukan dedicated. Dan sekarang kita nyalakan. Lama ya, kayaknya hampir 1 menit. Ini sudah hampir 1 menit. Sudah selesai, nggak nyampe 1 menit ya. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya, yang internalnya 512 GB sudah kemakan 31 GB ya. Tersisa 480 GB. Lumayan gede. Dan sekarang kita setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya, dan saya sudah setting bentar. Kalau kita lihat dari desainnya ini cakep sih, walaupun mungkin sebagian orang nggak suka kamera bagian tengah kayak gini. Saya pun kurang suka dengan kamera bagian tengah gini ya, tapi nggak penting ya, penting oke lah. Oke, sekarang kita bahas di bagian variannya dulu. Ini variannya sebenarnya ada 2 varian ya. Yang pertama dia varian RAM 8 internal 256 GB yang dijual dengan harga 3.399.000, atau yang varian RAM 12 GB internal 512 GB yang dijual dengan harga 3.899.000. Tapi saya dapetin sekitar 3.700.000-an ya. Dan sekarang kita bahas bagian warnanya. Ini warnanya ada 3 varian warna, ada black, green, dan silver. Yang saya ambil ini yang warna green ya. Warna greennya kayak gini, dan dia juga memiliki IP68 yang tahan air ya, bahkan bisa dibuat nyelam sekedalaman 1,5 meter selama 30 menit ya, cakep. Dan sekarang kita bahas di bagian layarnya. Layarnya cakep kan. Layarnya ini menggunakan layar AMOLED yang sudah 68 juta warna. Ukurannya itu 6,67 inch. Resolusinya sudah 1,5K, yaitu 1220 x 2712 pixel. Untuk rasionya 20:9. Refresh rate-nya sudah mantap di 120 Hz. Untuk kecerahannya bisa sampai 3000 nits ya di bawah terik matahari. Terang banget. Dan untuk koreksinya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus 2. Mantap. Dan dia juga ada always on display-nya, cakep sih. Dan dia juga mendukung HDR10 Plus, Dolby Vision, dan lain-lain. Dan untuk keamanannya dia ada 2 keamanan, yaitu in-display fingerprint dan juga face unlock. In-display fingerprint-nya agak ke bawah gini ya, hampir mendekati garis bagian bawah. Untuk kecepatan fingerprint-nya lumayan. Oke, dan sekarang tes face unlock-nya. Oke, cepat loh. Dan kalau kita lihat di bagian bezelnya, ini bezelnya sudah tipis ya, tipis banget. tapi bagian atas bagian bawahnya agak kelihatan lebih tebal ya di bagian pinggirnya, karena pinggirnya agak melengkung jadi kelihatan lebih tipis. Dan sekarang kita bahas bagian Androidnya. Androidnya sudah menggunakan Android 14, interface-nya menggunakan HyperOS 1.0 ya.
Dan sekarang kita bahas bagian prosesornya. Dia prosesornya menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Dimensity 7300 Ultra yang sudah 4 nanometer, didukung dengan RAM 12 GB, bisa ditambah 6 GB secara virtual, dan internal 512 GB UFS 2.2, yang mana kalau kita lihat di AnTuTu benchmarknya dia mencapai 690 ribuan. Gokil sih, 690 ribuan, enggak nyampe 1 juta, tapi di harga segini sih oke ya. Dan untuk sensor-sensornya kalau kita lihat di sensor box lumayan lengkap, gyroscope-nya juga ada dan bukan virtual ya. Dan untuk lain-lainnya, smartphone ini sudah menggunakan Bluetooth 5.4, NFC ada, infrared port ada, dan speakernya sudah dual stereo bagian bawah dan bagian atasnya, yang mana kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas di bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5110 mAh yang didukung dengan charger bawaannya 45 watt dan diklaim 100% dalam waktu 52 menit ya. Lumayan lah, masih 52 menit. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 8%. Lumayan banyak sih, 8% itu lumayan banyak. Biasanya itu 6% atau 7% sih. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan, saya coba ngecas 30 menit, dia bertambah 52%. Jadi butuh waktu sekitar ya kurang lebih ya setengah jam lagi buat full ya, atau 20 menitan ya. Dan sekarang kita bahas di bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada triple kamera, yang mana kamera utamanya dia beresolusi 50 megapiksel aperture f1.5 wide, ada OIS-nya ya, dan 8 megapiksel aperture f2.2 ultra wide, dan 2 megapiksel aperture f2.4 makro. Ya, ini semua kameranya berfungsi ya, cakep. Dan kamera depannya dia beresolusi 20 megapiksel aperture f2.2 wide. Dan sekarang kita lihat di bagian setting-setting kameranya. Di sini ada mode foto dan ada ultrawide-nya juga ya, 0,6. Yang mana kalau kita coba buat ngezoom dia bisa sampai 20 kali. Gokil loh. Ingat dulu Realme 5 Pro ya. Ini saya sampai 20 kali. Dan di foto ini sini kalau kita klik ada mode makronya ya, ada timer, pemotretan dinamis dan lain-lain. Dan di sini ada mode video yang mana perekaman videonya dia bisa sampai 4K 24 fps atau 30 fps atau 1080p 60 fps. Kalau kita klik di sini ada laju 60 fps, makro, rasio aspek, dan teleprometer. Oh, kalau kita mau bikin script, kalau bikin konten itu enak banget buat teman-teman yang bikin konten yang vertikal. Ini enak sih. Kita tinggal tulis scriptnya di bagian sini, dia akan jalan mengikuti tergantung isinya. Dia juga ada ultrawide-nya, dan kalau fotonya kalau kita buat ngezoom dia bisa sampai 6 kali ya kalau video standar lah. Untuk kamera depannya kita lihat dia mentok di 1080p 30 fps atau 60 fps. 60 fps juga bisa ya. Oke, mantap. Dan di sini ada dokumen, mode pro. Di mode pro nya standar oke lah. Dan di sini ada di mode pro nya bisa rekaman video dan juga foto ya. Kalau kita bisa tambah di sini, wis, tambahkan import. Wah, mantap. Di mode videonya ini ada banyak setting ya, rana lambat, ambil gambar. Wis, mantap. Oke. Dan di sini di lainnya di sini ada mode potret, ada mode malam hari, di sini ada lainnya. Di lainnya ada 50 megapiksel panorama, gerak lambat, video gun, visual video, tentang waktu, dan pencahayaan panjang. Untuk rekaman video dan sebagainya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini ya perekaman kamera belakang dari Poco X7. Wah, kameranya stabil banget ya. Kita coba goyang-goyangkan kayak gini. Wih, ini saya goyang-goyangkan. Teman-teman bisa lihat ini di bawah ini ada bayang-bayang. Kameranya saya goyang-goyangin gitu. Wah, ini stabil parah sih. Kita coba buat zoom, dia sampai mentok 6 kali doang, standarnya Xiaomi lah. Oke, kita coba putar ke wajah dan kita coba buat lari. Bagaimana stabilannya? Dan teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas cahaya, warna, dan juga suara dan kestabilannya. Tadi kan backlight nih, biar gak backlight ya, kita kasih bonus. Dan ini dia yang 60 fps ya. Tadi ngembun loh, ini kayaknya mau ngembun lagi guys. Kameranya kalau panas ngembun. Tuh, sudah kusam guys. Dan ini dia perekaman yang 60 fps, kamera utamanya. Kita coba buat lari. Bagaimana kestabilannya? Teman-teman bisa lihat sendiri sih. Dan ini dia yang 4K 30 fps, bukan yang 24 fps ya, karena dia bisa 24 dan 30. Bagaimana kestabilannya? Wis, ngembun lagi. Dan yang ini dia ultrawide nya terang banget, gokil, warnanya cakep.
kita kestabilannya kita coba stabil dan bisa di zoom juga biasanya kalau Xiaomi ya, bisa sampai 2 kali. Kita balikin dan kita coba buat lari. Tadi sama ngerekam kamera utamanya ngembul terus guys. Nah, bagaimana kestabilannya? Ini kalau ultrawide mentok di 1080 30 fps ya, nggak bisa 60 atau 4K. Dan ini dia perekaman kamera depannya. Entah kenapa kamera utamanya itu sering ngembun ya. Ini parah Xiaomi Poco. Ini yang 30 fps kita coba buat lari. Warnanya keren guys. Dan yang ini 60 fps nya. Wis, lebih mulus kan dan stabil loh. Kita coba buat lari. Wih, mantap 60 fps aja sih. Kalau rekam pakai yang 60 fps stabil dan mulus. Dan ini dia perekaman video makronya. Video makronya mentok di 720p ya. Dan kalau dekat kayak gini. Dan ini dia perekaman dual videonya. Kita bisa pindah kayak gini, kecil, atas, depan, besar, atau kita mau ganti yang kayak gini separuh-separuh, atau yang kecil bagian depan belakang. Ini sudah mulai kabut lagi guys. Atau kita bagi dua kayak gini, bisa digeser nggak? Kalau bagi dua nggak bisa digeser ya. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Poco X7 5G. Sayangnya dia nggak bisa ganti ke ultrawide ya. Dan kalau kita putar ke wajah kayak gini ya, teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kameranya. Kalau malam-malam kayak gini terang loh, terang banget tadi. Dan ini dia kalau perekaman ultrawide-nya kurang tajam tapi terang loh. Oke. Dan kalau kita putar ke wajah kayak gini ya, teman-teman bisa lihat sendiri untuk kualitas kameranya. Terang, sama-sama terang, cuma kurang tajam aja kalau ultrawide ini. Dan dia perekaman kamera belakangnya yang 30 fps nya. Kalau kamera belakang nggak ngaruh ya. 30 fps kamera belakang. Dan ini dia perekaman kamera depannya ya. Dan ini dia yang 60 fps gelap ya. Kita coba bandingkan dengan yang 60 fps. Oh iya, tadi siang saya lupa dia ada mode video stabilnya. Padahal sebelum saya aktifkan stabil, kita coba yang tanpa stabilisasi. Kalau kita aktifkan stabilisasinya, ini kita coba buat tanpa aktifkan stabilisasinya. Dan untuk hasil fotonya sih, untuk kamera belakangnya ini cakep banget ya, asal nggak ngembun. Ini cakep banget, baik kamera ultrawide, kamera wide-nya, mode portraitnya, ini cakep banget sih. Dan mode portraitnya ini ada mode ke cropnya gitu ya. Dan untuk kamera depannya juga cakep, baik mode auto atau mode portraitnya cakep, sama-sama cakep, apalagi HDR-nya itu mantep. Dan untuk zoomnya dia bisa sampai 20 kali zoomnya. Wah, cakep sih, kayak Realme 5 Pro dulu sih. Dan untuk mode makronya kalau kita bandingkan dengan kamera wide ini hampir mirip sih, sama-sama tajam, sama-sama oke. Dan kalau kita gunakan malam-malam ya sebenarnya cakep sih, asal nggak ngembun aja untuk kamera belakangnya ya, terutama kamera wide-nya. Kalau ultrawide-nya aman dari ngembun sih. Mode portraitnya juga cakep, kamera depannya apalagi lebih cakep lagi. Apalagi kalau kita gunakan mode malamnya ya. Kamera makronya malam-malam masih kelihatan tajam dan minim noise ya. Dan kalau kita gunakan di tempat yang agak gelap, mode malamnya ini agak hijau ya kalau di ultrawide. Tapi kalau kamera wide-nya cakep sih, mode malamnya malah terang banget. Tanpa mode malam juga sudah terang banget sebenarnya. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Poco X7 5G, Poco X7 5G. Desainnya cakep loh, smartphone flagship banyak yang modelnya kayak gini. Cuma ini beda dengan yang versi Pro. Yang versi Pro malah kameranya cuma dual aja kayak gini. 1, 2 berjajar ke atas ke bawah. Kok nggak disamain? Biasanya yang versi reguler dengan yang Pro itu bedanya ya cuma di spek doang. Kalau model biasanya mirip. Ini jauh banget ya modelnya, jauh banget. Kita akan bahas di bagian kelebihannya dulu. Kelebihannya sih menurut saya sih banyak ya. Yang pertama, dia sudah menggunakan Dimensity 7300 yang oke. Jaringannya sudah 5G, ada OIS-nya, zoomnya bisa sampai 20 kali kalau foto ya. Rekaman videonya bisa sampai 4K 30 fps. Kamera depannya bisa 0,8 kali. Menurut saya sih kurang wide ya, kurang lebar kalau cuma 0,8. Layarnya curve kayak gini, melengkung kayak HP-HP flagship, walaupun HP flagship sekarang sudah nggak melengkung ya. Infrared blaster ada, in display fingerprint, haptic feedbacknya itu halus banget, dan juga ada tambahan stabilizernya. Dan yang terakhir ini ya buat konten kreator ini sangat bermanfaat sih, terutama kayak saya, yaitu teleprompter ya. Kalau teman-teman pengen bikin video konten yang ngerekamnya cuma satu HP doang, ini sangat bermanfaat. Tinggal kita buat skripnya yang panjang, kemudian kita play, kita tinggal ngomong ngikuti skripnya. Ini kalau
HP-nya Xiaomi. Kalau HP-nya Samsung kan biasanya bisa split layar sih biasanya. Ya, kalau saya sih pakai Samsung biasanya split layar aja. Kalau di ini untungnya di sini nggak usah pakai split layar, cuman langsung ada fitur dari perekaman kameranya. Ini mantep banget sih. Nah, kalau kita bahas bagian kekurangannya, ya kekurangannya sih nggak banyak. Yang pertama dia kekurangannya itu BAM kameranya gede banget, segede gaban kayak gini ya. Cuma kalau kita pakai casing agak mending lah. Dan yang kedua menurut saya sih kekurangannya dia kameranya ini, kamera utamanya kok sering ngembun ya. Panas dikit ngembun. Awal-awal saya mau ngerekord video, nah saya lagi download Antutu Benchmark, saya buka kamera otak-atik, ya tiba-tiba aja sudah ngembun. Saya matikan, pindah ke kamera ultrawide, pindah ke kamera wide lagi, ternyata ngembun lagi. Kamera depan aman, kemudian pindah ke kamera belakang ngembun lagi. Sering sih ngembun. Saya ingat Samsung saya dulu sih, Samsung saya S21 Ultra itu sering ngembun kayak gitu. Cuma pas diganti layar itu kok aman, kayaknya ada bekas air di dalamnya ya, entah mungkin unit saya aja mungkin yang ada embunnya ya. Semoga aja yang teman-teman miliki atau punya teman itu unitnya aman-aman saja sih. Dan yang terakhir dia nggak ada mode video potretnya atau video sinematiknya. Ini parah banget sih, seharusnya ada. Ya overall ini cakep sih. Dari kekurangan yang tadi cuma 2 aja sih menurut saya. Oke, apakah ini recommended di harganya? Sebenarnya kalau teman-teman pengen yang lebih ngebut, kayaknya bisa ambil versi sebelumnya, Poco X6 Pro. Cuma Poco X6 Pro itu ya lebih jadul sih, tapi itu prosesnya kan lebih kencang. Ya mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang baru berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah recommended? Wah recommended banget sih, di harga segini internalnya gede.